Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan kembali membahas manga Chainsaw Man chapter terbaru, yakni chapter 152. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Pijatan, melanjutkan cerita sebelumnya, di mana selepas Denji kembali berubah menjadi Chainsaw Man, warga sipil yang ada di lokasi sontak panik. Bahkan salah satu dari mereka ada yang langsung melaporkan kejadian dan meminta bantuan secepat mungkin. Nah, sementara itu, mengetahui tujuan mereka sudah tercapai, Sugo dan Spear Hybrid kemudian melepaskan Fumiko. Lalu mereka pun melakukan transformasi untuk menghadapi Denji. Di lain sisi, Nayuta memperingatkan Denji bahwasanya sekarang Chainsaw Man adalah ide yang buruk. Oleh karena itu, sebaiknya mereka kabur saja. Namun ya, di sini sepertinya Denji tidak peduli lagi. Soalnya Denji malah menyuruh Nayuta untuk menyingkir dari hadapannya. Saat Nayuta diamankan ibu-ibu, Denji pun bermonolog jika dirinya itu sampah. Ia sudah membiarkan para weapon hybrid membakar rumah dan peliharaannya. Tapi sekarang dirinya malah merasakan sebuah kenikmatan yang tiada banding. Karena dirinya sudah kembali menjadi Chainsaw Man. Setelah Denji selesai dengan kata-katanya, Sugo dan Whip Hybrid pun langsung menyerangnya secara bersamaan. Meski Denji bisa menangkis serangan mereka dengan mudah, tapi tak berhenti sampai di sana. Spear Hybrid kemudian menerkam Denji dari atas dan berhasil menusukkan tombaknya pada perut Denji. Spear pun sempat memanas-manasi Denji. Namun ya, tak berselang lama, secara brutal Denji menggergaji perut Spear Hybrid beserta perutnya sendiri. Gokil banget. Semua yang menyaksikan pun tentunya kaget. Bahkan di sini ada yang ampe muntah. Namun meskipun sudah menjadi Kiko, pertarungan masih belum usai. Di sini Denji kemudian memenggal kepala Spear Hybrid. Lalu setelah itu Denji dengan lahap mukbang Spear Hybrid. Udah gila mampus nih si Denji. Melihat rekannya dimukbang dengan lahap, Whip Hybrid pun sudah pastinya tidak tinggal diam. Ia kemudian mencambuk dan menyuruh Denji untuk memuntahkan Spear. Tapi di sini Denji masih bisa menghindari cambukan tersebut sambil memotong kaki Whip Hybrid sehingga Whip Hybrid pun terjatuh. Lalu setelah itu Denji pun secara brutal menggergaji terus-menerus Whip Hybrid sambil bertanya, apakah dia harus memasak terlebih dulu sebelum menikmati makanannya? Tentunya Whip Hybrid tidak menjawabnya. Ia meringih kesakitan dan meminta pertolongan pada Sugo. Tanpa pikir panjang, Sugo pun berlari ke arah Denji dengan penuh amarah. Tapi seperti yang bisa kita tebak, serangan Sugo lagi-lagi ditangkis dengan mudah. Lalu kemudian, Sugo dan Denji pun saling menusukkan senjata mereka pada perut mereka masing-masing. Dan ya, di sini Denji lah yang berhasil bertahan. Tampak Sugo lemas tak kuat menahan gergaji mesin di perutnya. Sementara itu, Nayuta yang khawatir kemudian memanggil Denji, tapi di sini Denji malah memberitahu Nayuta soal pijatan. Denji bilang jika terlalu keras rasanya akan sakit. Namun ada satu titik di mana rasa sakit tersebut bisa berubah menjadi sebuah kenikmatan. Nayuta yang bingung dengan ocehan Denji pun sekali lagi meminta Denji untuk segera melarikan diri. Akan tetapi di sini Denji malah membalas kalau mulai dari sekarang Nayuta lebih baik tidak bersamanya lagi. Karena bagi Denji inilah titik yang ia maksud barusan. Walau rasanya sakit, tapi sangat nikmat sekali. Chapter kali ini pun ditutup dengan Denji yang merobek perut Sugo sambil tertawa dengan puas. Oke, jadi itu dia Chainsaw Man chapter 152. Finally setelah libur 3 minggu. Ya, libur 3 minggu, manga Chainsaw Man update lagi gitu kan. Dan ya, gimana menurut kalian mengenai chapter kali ini? Apakah kalian puas bisa menyaksikan kebrutalan Denji lagi? Ya, kalau gua pribadi sih puas banget ya. Secara udah lama banget kan kita nggak ngeliat Denji brutal kayak tadi. Ya gak usah lama-lama, mari kita bahas beberapa hal menarik yang ada di chapter kali ini. Pertama langsung saja kita awali dengan membahas Denji.
Dimana seperti yang sudah kita prediksi sebelumnya, di sini Pochita tidak mengambil alih tubuh Denji. Cuman meski demikian, sepertinya Denji tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri untuk sekarang. Hal itu bisa kita lihat dari perubahan sifat Denji yang begitu drastis ketika sudah berubah menjadi Chainsaw Man. Gua belum bisa memastikan sih apa yang membuat sifat Denji tiba-tiba berubah, tapi gua punya beberapa asumsi terkait hal itu. Pertama, mungkin saja itu adalah pengaruh dari meningkatnya kekuatan Chainsaw Man yang secara drastis. Kedua, mungkin saja sifat Denji berubah karena efek pembaharuan kontraknya bersama Pochita. Dan terakhir, kemungkinan hal ini diakibatkan Denji sudah lama tidak menjadi Chainsaw Man. Pasalnya selama masa Chainsaw Man di band, Denji sudah banyak sekali mendapat kegilaan-kegilaan yang di luar nalar. Ya, bisa saja salah satu dari asumsi tersebut merupakan faktor dari perubahan sifat Denji. Jujur gue lebih ngeri sih ngelihat Denji yang sekarang. Karena selain brutal, si Denji ini udah kayak masokis aja gitu. Coba kalian lihat aja perkataan terakhir Denji. Itu kan masokis banget sumpah. Tak hanya itu saja, Denji juga tak ragu menggergaji perutnya sendiri secara brutal. Seingat gua nih ya, sebrutal-brutalnya Denji, ia tidak pernah dengan sengaja melukai dirinya sendiri. Apalagi separah tadi. Tapi terlepas dari perubahan sifat Denji, sebenarnya gua lebih penasaran dengan peningkatan kekuatan Denji. Dimana berbeda dengan Yoru yang sudah kerasa banget peningkatannya. Dari apa yang gua udah lihat tadi, Denji sama sekali belum menunjukkan potensi yang lebih tinggi dari Chainsaw Man yang biasanya. Soalnya meskipun pertarungan tadi kelihatannya gore banget, tapi rasa-rasanya itu hanya pertarungan normal buat Chainsaw Man. Nggak tahu ya, mungkin musuhnya aja yang cupu banget. Dulu aja kan ketika Chainsaw Man ada di mode terlemahnya, 7 hybrid bisa dibabat dengan mudah. Apalagi tadi hanya 3 biji doang. Ditambah Chainsaw Man sendiri kini berada di puncak kekuatannya. Makin lembek aja tuh 3 hybrid. Gua sih nungguin banget ya Denji ngeluarin potensi kekuatan baru dari Chainsaw Man. Soalnya kan masih belum terlalu kelihatan gitu apa sih peningkatan kekuatan dari Chainsaw Man. Terlebih di lokasi kan masih ada Berem yang belum jadi bubur. Patut dinantikan nih duel antara Denji dan juga Berem. Selanjutnya mungkin gua bahas dikit soal Nayuta. Kita tahulah di chapter 149 kita sudah disuguhkan adegan terwholesome antara Denji dan Nayuta di sepanjang cerita Chainsaw Man part yang kedua. Dari sana mungkin banyak dari kalian yang punya ekspektasi kalau kedepannya kita bakalan melihat duet antara Denji dan Nayuta yang lebih banyak. Tapi ya hanya butuh 3 chapter bagi Tatsuki Fujimoto untuk menghancurkan ekspektasi tersebut. Sumpah tadi Denji benar-benar kayak bajingan banget sih ke si Nayuta. Gua nggak tahu apakah Denji mengatakannya secara sadar atau tidak sadar, secara sengaja atau tidak sengaja. Gua nggak tahu. Tapi mungkin aja jika itu sengaja ada maksud terselubung di balik perkataan kasar Denji pada Nayuta. Bisa saja kan hal tersebut Denji katakan supaya Nayuta menjauh dari dirinya yang kini tidak terkendali. Atau mungkin perkataan tersebut adalah cara terbaik Denji sekarang untuk melindungi Nayuta. Namun sebaliknya jika nggak ada maksud lain dari perkataan Denji tadi, kemungkinan besar kini Denji memang sudah gila. Dan ya kalau Denji udah gila ataupun tak terkendali, apa yang akan dilakukan Nayuta selanjutnya? Nggak mungkin dong Nayuta hanya bakal diem doang. Secara ini menyangkut dengan Denji, orang yang disayanginya. Nah kalau menurut gua sih karena sekarang Nayuta nggak mungkin menangani Denji seorang diri, mungkin aja kedepannya ia akan meminta bantuan. Entah itu ke si Femi, Yoru, ataupun mungkin Kishibe. Ya kita tunggu aja lah. Terakhir, gua mau sedikit menerka-nerka apa yang mungkin aja bakalan terjadi di chapter selanjutnya. Nah jika POV masih menyorot pada Denji, kemungkinan besar Denji bakalan berhadapan dengan Berem.
karena Barem masih ada di lokasi dan belum disorot di chapter kali ini. Tapi seandainya Barem kabur, kemungkinan lainnya Denji akan berhadapan dengan pihak Biro Keamanan. Soalnya tadi ada dari salah satu warga yang melaporkan Denji. Jadi bisa saja nanti divisi spesial 7 yang berisikan Yoshida, Quanshi, dan Katanamen akan dikirim untuk menahan Denji. Ya kira-kira begitulah prediksi gua mengenai chapter kali ini. Jangan dianggap terlalu serius karena itu cuman tebakan gua doang. Ya udah gitu aja ya pembahasan kita kali ini. Bukan Chainsaw Man namanya kalau minggu depan enggak libur. Jadi minggu depan banget Chainsaw Man libur lagi. Makasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sekian gua Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.